Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ingin mempraktekkan hasil pengamatan video saya yang berjudul Norma dan Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, dan itulah yang kita butuhkan untuk bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen. Apakah ada di antara kalian yang tidak hadir? Alhamdulillah. Semoga kalian semua bisa hadir di pelajaran Ibu pada hari ini. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai norma dan keadilan. Nah, apakah ada yang tahu apa itu norma? Nah, norma di sini adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, di sini norma dalam kehidupan masyarakat yaitu norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, di sini norma juga seringkali diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, bisa kalian lihat di sini, macam-macam norma terbagi atas 4. Yang pertama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Apakah ada yang tahu pengertian dari 4 norma tersebut? Nah, adapun pengertian norma kesusilaan yaitu norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Nah, adapun contoh dari norma kesusilaan yaitu jujur, tidak menyontek, dan tidak menyakiti orang lain. Adapun sanksi dari norma kesusilaan yaitu memiliki perasaan tidak tenang atau tidak tentram, sering gelisah, dan merasa bersalah. Nah, adapun pengertian dari norma kesopanan yaitu norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Nah, contohnya di sini ramah, menghormati yang lebih tua, berpakaian yang sopan dan rapi. Nah, adapun sanksi dari norma kesopanan, sanksinya itu bisa dikucilkan, dicuekin, dan ditegur oleh warga masyarakat. Nah, di sini adapun norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Nah, adapun contoh dari norma agama yaitu beribadah dengan baik, mengajarkan kebaikan, mencegah perbuatan keji. Adapun sanksi dari norma agama yaitu karena sanksi ini diberikan oleh Tuhan. Nah, sanksi ini tidak diberikan secara langsung. Akan tetapi setelah manusia ini meninggal.
Contohnya mendapatkan dosa dan masuk ke neraka. Nah, adapun pengertian dari norma hukum, yaitu norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Nah, di sini contoh dari norma hukum yaitu menaati peraturan lalu lintas dan taat membayar pajak. Nah, sanksi yang diberikan oleh norma hukum yaitu bersifat memaksa dan tegas. Contohnya dipenjara dan dihukum mati. Di sini, apakah anak-anakku sekalian sudah memahami apa itu macam-macam norma? Nah, kalau anak-anakku sudah paham, ibu akan berpindah ke slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Baik, adapun manfaat norma. Di sini manfaat norma yang pertama yaitu membuat hidup menjadi tenang. Yang kedua, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai. Yang ketiga, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Nah, di sini adapun pelanggaran terhadap norma. Nah, di sini pelanggaran terhadap norma yaitu yang pertama mengakibatkan perselisihan, pertengkaran atau kekacauan. Yang kedua, melanggar hak-hak orang lain. Yang ketiga, merugikan hak atau kepentingan orang lain. Nah, di sini arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Nah, norma juga diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan keadilan dalam kehidupan. Nah, fungsi norma dalam masyarakat. Nah, adapun fungsi norma dalam masyarakat yaitu pedoman dalam bertingkah laku. Norma membuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Menjaga kerukunan anggota masyarakat, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Sistem pengendali sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawali dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian hari ini. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, sedikit pesan dari ibu. Jangan lupa belajar lagi terkait materi yang ibu sampaikan tadi. Ibu sampaikan tadi, jika anak-anakku masih bingung mengenai materi yang ibu sampaikan hari ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Baik, ibu akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.